Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pelaksanaan kewajiban, makna proklamasi, perkiraan informasi bacaan sesuai kata kunci pada judul, interval nada, dan ciri-ciri masa pubertas. Nah, sekarang siapkan buku siswa dan peralatan tulismu, lalu berdoa untuk mulai belajar ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan warga masyarakat pada gambar tersebut? Iya, betul sekali. Membersihkan lingkungan, menanam pohon, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan lingkungan. Nah, tahukah kalian bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli pada lingkungan sekitar kita. Kita wajib menjaga lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan, menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga keamanan lingkungan. Kewajiban menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menjaga keamanan lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, menurut kalian, apa kewajibanmu sebagai siswa? Iya, betul sekali. Kewajibanmu sebagai siswa dalam menjaga ketenangan dan ketertiban sekolah, mematuhi peraturan di sekolah, belajar dengan giat dan penuh semangat, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat, dan mengharumkan dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, anak-anak, kewajiban siswa sebagai warga masyarakat adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan yang tiada tara. Maka wajib bagi kita menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks berikut ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan makmur. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa judul teks pada bacaan tersebut? Ya, betul. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Ya, betul sekali. Makna proklamasi. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya, tepat sekali. Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Indonesia mencapai puncak perjuangannya. Indonesia lahir sebagai NKRI. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional. Dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata penting pada judul dapat dijadikan pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok bacaan atau informasi dalam teks bacaan. Dengan demikian, sebelum membaca teks keseluruhan, kita dapat menebak isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata penting itu disebut juga kata kunci. Nah, sekarang bacalah teks bacaan yang berjudul Kampung Rawajati pada buku siswa tema 6 halaman 7. Bacalah dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaannya ya. Tulis dan kerjakan pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Sigar Rusadi, dengan nada dasar C sama dengan Do berbirama 2/4. Nyanyikan lagu tersebut dengan temanmu ya. Perhatikan interval nadanya. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Anak-anak, lingkungan sekitar berpengaruh pada perkembangan fisik seseorang, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Pada remaja, anak akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa perkembangan fisik pada manusia dengan ditandai adanya kematangan organ reproduksi. Masa pubertas berbeda antara remaja putra dan remaja putri. Pada remaja putra terjadi pada usia antara 12 sampai 13 tahun. Sedangkan pada remaja putri terjadi pada usia 10 sampai 12 tahun. Perubahan secara fisik terjadi secara primer dan sekunder. Pubertas secara primer yaitu perubahan dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ kelamin. Sedangkan pubertas secara sekunder ditandai dengan perubahan yang tampak dari luar. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas primer ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Tanda sekunder pada remaja putri di masa pubertas antara lain payudara membesar, suara melengking, pinggul melebar, kulit halus, produksi keringat meningkat, dan tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Sedangkan tanda sekunder pada remaja putra di masa pubertas antara lain tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, dada bidang, suara berat dan rendah, produksi keringat meningkat, serta tumbuh rambut-rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Nah anak-anak, demikianlah yang kita pelajari hari ini. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, coba kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Apa saja yang sudah kalian lakukan dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Mengapa kamu lakukan itu? Jelaskan perbedaan pubertas laki-laki dan perempuan. Tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu.
Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.